Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dari kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 12. Demikian lagi 7 baris dari atas ke bawah. Ke atas lagi 6 baris dari atas ke bawah. Dan mangkuk. Nah, mangkuk itu ada dari jadi dari bukan mangkuk. Dan kayu dan kulit dan yang terjemur di dalam telaga, air yang ada di dalam telaga, dan kolam air yang terjemur di dalam kolam, melainkan jika ada keduanya itu pada guntung besi. Guntung besi itu kalau terbuat dari besi otomatis makruh semua. Tapi kalau air di dalam mangkuk kena sinar matahari panas, badannya itu tidak mengapa. Kaca pun panas. Kecuali kulit kita tidak bisa seperti air panas dibuat dalam cangkir. Jangan langsung minum, makruh, karena bibir kita itu sakit. Makanya orang minum itu Rasulullah cara minumnya disentuhkan dulu air ke bibir, karena bibirnya ada indera rasa. Jangan langsung ditelan, apalagi pakai sedotan panas. Sedotan itu enggak panas, air di dalam panas, cangkir tidak disentuh dengan tangan, lalu air itu panas langsung disedot. Berarti banyak sekali berbaik kita di dalam hidup ini telah padahal meninggalkan makhluk tidak, walaupun mengerjakan makhluk tidak berdosa. Kalau udah hitung-hitungan umur, rugi kerjaan makhluk. Walaupun tidak berdosa, lebih baik tinggalkan makhluk dalam pahala. Kalau kita hitung-hitungan umur. Nah, kalau para aulia begitu. Kenapa mereka diangkat derajatnya menjadi wali Allah? Karena mereka tidak ada pekerjaan yang sia-sia dalam hidup. Atau termasuk pekerjaan sia-sia. Berusaha kita mengatur supaya jangan sampai terkerja yang makruh. Nah, kalau sudah terkerja yang makruh, dia jauhi, Allah akan bimbing untuk mengerjakan yang ibadah, yang sunnah, yang wajib. Makin nikmat, makin asyik. Keasyikan kenikmatan dalam ibadah itu selama kita mau menjaga yang makruh, termasuk yang haram, termasuk yang boleh. Orang beribadah itu rasa nikmatnya beda-beda. Ada yang beribadah jadi kebiasaan, ada yang beribadah
Ada yang beribadah takutan neraka. Ada yang beribadah takutan sama orang tua. Ada yang beribadah kayaknya mertua ada berorong di rumah. Ini sakit barangnya lain. Diblokir tuh Bapak Ibu beribadah karena manusia. Beribadah itu karena Allah. Bisa tidak seperti ini terjadi guru di suasana hati kita? Bisa. Memelihara dari Allah. Diberikan Allah kenikmatan untuk ilmu. Diberikan Allah kenikmatan tahajud. Diberikan Allah kenikmatan bersedekah. Diberikan Allah kenikmatan sembahyang berjamaah. Diberikan Allah kenikmatan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Allah jauhkan hatinya dari mengerjakan yang tidak baik, walaupun kita tidak merasa baik. Kalau sudah ada rasa asyik, lezat, nikmat dalam kebaikan, bersyukur dia Tuhan. Tapi kalau masih rasa puyuh, ada orang tua ini ada rasa puyuh, makanya itu mereka rasa ibadah itu diberi asal tidak. Di antara sebab keasyikan beribadah, kenikmatan beribadah, masuk ke perut kita yang halal, jangan yang sudah apalagi yang halal. Masuk ke perut kita yang halal, jangan yang sudah apalagi yang halal. Itu mempengaruhi suasana hati kita ketika kita beribadah. Harus selektif, masuk ke perut kita harus selektif. Apabila maaf makan yang tidak baik, yang sudah atau yang halal, Allah buang perasaan rasa bersalah. Nah, padahal dia melakukan kesalahan, Allah cabut perasaan rasa berdosa. Perasaan rasa berdosa itu hilang. Perasaan rasa bersalah itu hilang. Ditumpuk Allah selalu mengerjakan kesalahan-kesalahan tanpa dia merasa bahwa dia salah. Dia rasa biasa-biasa saja mengerjakan kesalahan. Maka itu Anda belum diberi kenikmatan keasyikan. Ini makruhnya itu kalau berkata berarti mangkuk dan kayu, wadah kayu bisa juga Bapak Ibu tuh wadah air itu terbuat dari kayu. Ada lagi kan wadah air terbuat dari tanah dan dia. Itu orang dahulu itu memang memakai kayu. Lalu terjemur dari masalah, tidak ada makhluk. Nah, kemudian lagi, dan kulit wadah air terbuat dari kulit. Jangan dahulu. Yang kita tuh geriba itu terbuat dari kulit. Wadah air itu enggak berpengaruh ketika terjemur. Dan yang terjemur dalam telaga enggak jadi masalah. Dan kolam melainkan, catat, makruh itu terjadi kalau kalimat melainkan kemudian ada catatan makruh, maksudnya jika ada keduanya itu pada guntung wadah besi. Nah itu bahasa orang Bali, wadah dari besi, mangkok dari besi. Kemudian kalau kayu nggak mungkin, mangkok dari besi. Kalau kulit dari besi enggak, semua yang disebutkan tadi tidak makruh
kecuali dari besi. Terjemur airnya tapi dari besi. Nah, itu tuh penting. Dan demikian lagi tiada makruh yang terjemur di dalam bejana emas. Nah, wadah emas, bagaimanapun air itu terjemur, tapi wadahnya emas, tidak makruh. Tetapi wadah emasnya itu yang haram. Pokoknya membuat wadah dari emas haram. Padahal emas kita dulu hukum Islam mengharamkan membuat wadah apapun dari emas. Asusubihan menjaga hati, sulit jaga hati ini. Ada rasa hebat, ada rasa sombong, ada rasa bangga, itu penyakit hati semua. Fikih tidak bisa lepas dari tasawuf. Fikih tidak bisa lepas dari tauhid. Padahal emas kita mulai berjualan emas mulai bercangkir terbuat dari emas haram. Kenapa maka haram? Dia jangan seperti itu. Emas untuk dipakai ibadah itu pun perempuan bukan laki-laki. Itu pun ibu-ibu jangan berlebihan memakai emas. Ini jalan jemari intan berlian, matanya intan berlian, emas. Karena sawan tuh ambil anak bukan berlebihan. Anda aja emas di sini dua cukup. Nah di sini ya. Nah gelap cukup. Ulu bisa sawan mulai pengajian ceramah ibu-ibu sakit maka pian maaf ibu lah ibu hadir di masjid mau imannya ibu-ibunya solehah semua. Amin. Nah nangka ini maka bulan bapak-bapak apa sudah emas tuh banyak lo nangka ini aja kena dibuka. Nah itu aku berisi emas itu hanya tuh dekat rumahnya itu tahu. Jangan mengundang kejahatan orang salah kita sendiri. Apalagi zaman sekarang. Ada kalau apa itu kita memadamkan amal satuan jangan. Ya ada juga itu ia mengundang kejahatan jaga hati berat. Ada kalau itu hati ini jaga-jaga harus pakai ilmu. Ada kode nyanyi-nyanyiakan jagalah hati. Belajar kita dulu cara membersihkan hati. Cara belajar kita muka syarahu. Belajar ilmu. Ada lagi kitab Tadwirul Qulub. Usaha di semua itu. Kitab Tadwirul Qulub, Kasyaful Qulub, Ilmu Qulub. Apa itu? Taharatul Qulub. Cara mengatur hati kita ini. Nah makanya dalam kitab fikih sampai calak mata aja wifi terbuat dari emas haram. Calak mata anehnya tuh kenapa dia calak mata ini cucuirnya mata tuh calak matanya ini halus no haram ininya gigi emas boleh kalau infeksi. Kalau ada lagi emas infeksi itu darurat boleh. Platina bukan emas ternyata sudah dijelaskan platina ternyata emas. Nah berarti orang yang beli emas ada waktu dan tidak halal.
kecuali dia anak maha dari lawanannya. Kalau ada hari-hari sebelum emas putih dulu ada apa kita dari sangka karena besi itu bisa infeksi kalau tidak pakai emas gigi palsu itu. Kalau gigi palsu dan emas lebih afdal gigi palsu dan emas karena tidak infeksi juga. Kecuali infeksi baru pakai gigi emas. Nanti meninggal dilepas karena itu harta warisan. Nah, sudah dijelaskan hukumnya. Dan perak tidak mahal. Air yang terjemur wadahnya terbuat dari perak tidak mahal. Karena hening jar kita itu bersih jirimnya bendanya. Ulun catatan tidak berkarat. Kalimat hening jirimnya maksudnya benda yang tidak berkarat, tidak mahal. Emas tidak berkarat, makanya di sini karena hening jadinya arti hening bersih tanpa karat. Berarti kalau besi, nah itu yang Islam menjaga kesehatan kita, menjaga di lewat aturan Islam. Yang catat di kitab itu karena hening jilidnya catatan perlu Islam itu tiada berkarat. Airnya digunakan untuk berwudu tidak makruh karena air ini berada di wadah dari emas. Tapi membuat emas untuk jadi wadah air di situ hal. Berarti ada dua hukum di situ. Dua hukum. Hukum membuat wadah untuk air haram. Siapa dulu yang minta gunakan dan yang membuatkan keduanya. Nah, beberapa alasannya akan nyala dua yang membuatkan wadah supaya ini jadi wadah emas atau buatkan cangkir dari emas, yang minta buatkan cangkir terbuat dari emas dan yang membuatkan cangkir supaya dibentuk dari emas, cangkir itu dari emas, maka yang membuatkan itu haram juga, yang minta buatkan haram. Minum dari cangkir emas, meminumnya halal. Cangkir terbuat dari emasnya dia memiliki lebur aja, jadi kalong aja sudah dari tanam ini. Itu hebat. Ini apa yang kalau tadi disampaikan yang tadi memang ada. Maaf, tuh masjid Brunei Darussalam ubahnya emas. Melihat sendiri. Brunei itu pakai baik faktor makmur. Dia dari berada di Brunei. Keliling luasnya baru Brunei. Kecilnya negaranya. Ia makmur rakyatnya. Obatnya asli dari emas atas bawah itu luar dalam obat itu terbuat emas. Ada dua masjid di Brunei itu lihat dari obat emas. Luar biasa di Brunei. Baru terbang berpesawat anak mendadak. Indonesia mendadak. Selamat datang di negeriku, aman dan sentosa. Dan dari 1000 Brunei Darussalam sampai bolong-bolongnya di masjidnya itu ada pintu air. Haram dulu.
negara mampu, penduduknya hanya untuk makan dan minum, semua gratis. Dibatasi negara hanya mobil satu keluarga, kendaraan ulun waktu itu tidak ada, satu keluarga hanya satu mobil. Mau kita angkat kendaraan 4 mobil, ada yang punya garasi rumah di bawah, berendakan di samping jalan umum, orang mengganggu. Jual mobil itu mengganggu orang. Bukan kita azza wa jalla al-akhirah bisa terus mengganggu kita semua. Bukan kita punya isi mobil ada di isi apa? Buang mobil itu. Mau ambilnya. Baik disampaikan itu mengganggu jalan orang. Orang hidup itu kayak orang lain nyaman, jalan seorang nyaman, orang lain sendiri. Belum main pulang tadi itu ambilnya orang banyak melihat emas murni keramiknya jujur ulah keingatan Indonesia ulah hilang ini. Bukan lagi ada di Indonesia yang hilang, tapi wakaf yang hilang. Nah itu, apa itu negara yang apa yang disembunyikan? Beliau coba di tengah-tengah penduduk yang makmur menggambarkan kemakmuran ekonominya. Apa yang disembunyikan? Dan Brunei tidak terekspos. Dia tidak ada diekspos di televisi. Dia aman-aman. Dia masak bodoh dengan negara orang. Dia tidak mengurusi orang. Dia mengurus negara sendiri. Makanya kalau main sepak bola, Brunei itu mencekala, maka tidak bisa. Nah, perlu melihat sendiri. Padahal penghasilannya apa? Negara itu. Kita kembali lah, karena kemana-mana mulut-mulut. Nah kembali, berarti tadi Bapak Ibu lah, kalau dari emas, kenapa air itu dipakai? Tapi emasnya yang dibuat berbentuk cangkir, yang membuatkan cangkir itu dari emas, haram. Berarti pengrajin haram juga. Kemudian yang minta buatkan haram juga. Nah ini masalahnya. Minta maaf. Kalau masjid di Depok itu bukan nyindir, kita rokok. Gimana? Itu berlapis emas, bukan emas 100% kembali. Nah, minta maaf. Gimana yo hati? Hati itu gimana? Orang yang punya masjid itu nah gimana hatinya? Di daerah situ. Maaf, itu urusan Allah pang Pak Aibuai. Tapi bisa parasa panyugihnya pada orang. Karena kekayaan itu digampangkan. Rasa panyugihnya ada orang. Di tengah-tengah ekonomi yang sakit. Dianggap emas di kubur itu. Apa hukumnya? Jadi guru-guru aku ada keluarga. Tanyakan kepada hati dia, ada rasa bangga, membanggakan kekayaan di tengah-tengah orang yang sakit ekonomi. Berat beliau.
biarnya ibu-ibu berlebihan oleh emas. Ada rasa bangga di hati kita, perasaan bangga. Tujuh, apa tujuh? Perasaan bangga tujuh. Dosa besar, penyakit yang bisa menjerumuskan ke jurang api neraka. Ini harus kita blokir karena penyakit hati, penyakit yang berbahaya. Tapi kalau kalian belajar fikih, berbahaya juga. Itu penting. Jangan sampai hati kita dirusak. Karena ini tempat penerapan. Sama Bapak Ibu. Bagilah, tadi kan cangkir terbuat dari emas. Air yang terjemur tidak makruh. Kemudian cangkir yang terbuat dari emas haram. Ada dua hukum di sini. Makruhnya ada, haramnya ada. Kalau terbuat dari emas, haram cangkirnya dari. Tapi airnya tidak makruh. Nah, ada dua hukum kan? Hukum boleh memakai, hukum haram memiliki. Kemudian lagi, orang itu Bapak Ibu, kita ambil contoh lagi nih, dua hukum. Seperti orang itu tadi memakai emas, berlebihan, dia haram perempuan memakai emas. Tapi berlebihan itu bagaimana tuh? Nah, kalau berlebihan tergantung penilaian kebanyakan manusia. Manusia yang beriman, apakah aku memakai berlebihan atau tidak? Kalau gelam itu Bapak Ibu tiga lah gelam sedang mau 10 berlebihan. Ibu-ibu cincin di sini Bu, cincin di sini ada di sini ada berlebihan. Kalau di sini tiga, ini bergerak-gerak orang lain. Ini tahu juga salahnya. Emasnya lagi Bapak Ibu berlebihan. Haram gitu. Kenapa mau bergerak-gerak lagi teman-teman? Memperlihatkan orang-orang bahwa engkau ini berpakaian. Allah tidak menilai itu. Haram Allah ya. Kenapa? Karena dia memamerkan kekayaannya. Maka begitu orang sombong, merasa bangga untuk merendahkan orang. Ya, apalagi itu ada penyakit yang bertumpuk. Nih om contohkan, ada pengajian di kantor, pengajian suatu kantor. Kita menggosip orang. Gosip nah membuat orang tercemar nama baiknya. Ada tujuan kebaikan yang menggosip. Kalau menggosip ada kebaikan, enggak apa-apa. Jangan bakalan naklah kalau anak saya mau. Iya jadi selalu menggosip benar jujur. Ikam jangan memakan isi amal, kecil bayar. Itu boleh digosip. Ada dosa. Orang itu bocil bayar, hilang orangnya. Tapi ada lagi ketemu. Ini di akhirat ketemu ya. Bocil bayar. Nah orang itu boleh digosip supaya yang lain selamat. Ada selalu Bapak Ibu menggosip keluarga baik demi menyelamatkan yang lain. Boleh. Lagi Bapak Ibu, kalau menggosip, nah ini kisah menggosip, tidak ada tujuan kebaikannya, hanya semata-mata mengaibkan dia. Dosa pertama menggosip. Dosa kedua iri dengki. Dosa ketiga sombong.
merasa baik kalau orang menggosip dengan orang yang digosip. Siapa yang menggosip seseorang, dia merasa baik pasti. Kalau menggosip dia pasti kalau merasa baik, dia akan baik. Terus saja. Iri dengki sudah ada, coba sombong sudah ada, menggosip lagi bertumpuk. Kalau kita mau belajar ilmu sombong, tapi bukan babnya lagi Pak. Tuh guru-guru yang lain tuh kalau di sini mungkin ada. Tafsirul Tholibi, Al-Arba'in, Usuluddin, belajar kitab-kitab itu Pak, membahas masalah itu semua. Nah kembali lagi kita, makanya fikih mengharamkan wadah baru tadi terbuat dari emas. Nah kemudian, dan jika ditakdirkan ada baginya tembaga sekalipun, kayak apa tuh Bapak Ibu coba. Dan jika ditakdirkan ada baginya, bagi wadah itu tembaga sekalipun, maksudnya tetap tiada makhluk. Kalau tanya tembaga itu bakal ada? Tembaga hebat bentuk tembaga berkarat. Nah makanya makhluk sama seperti emas, ada makhluk air yang terjemur, sama seperti perak tidak makhluk kalau terjemur, sama tembaga tidak makhluk kalau terjemur. Tapi bagaimana kalau tembaga? Tembaga boleh dijadikan wadah dan tidak haram kecuali emas dan perak. Nah di sini, dan demikian lagi tiada makhluk terjemur di dalam bejana besi atau tembaga yang disandur dengan emas dilapis. Setelah kenapa jadi tadi besi makruh, sedangkan di sini kada makruh, bingung membaca kita ada tuntung. Nah ini coba habis akan membaca kitab itu Pak Ibu ya. Coba lagi ini kalimatnya di sini. Dan tiada makruh terjemur di dalam bejana besi. Nah ada makruh. Nah salah ini. Padahal sebelumnya kan makruh. Wadah air terbuat dari besi. Kenapa di sini kan makruh? Coba teruskan. Atau tembaga, ada makruh yang disandur, yang dilapis dengan emas atau perak. Jika ada disandur, disapu atau dilapis, itu adalah sandurannya itu tebal. Nah, berapa nih tebalnya nih? Kalau tidak tahu nih, hubungan penyapuannya nanti. Nah, supaya jangan bermasalah air itu, maka tebalnya sapuan dilapis dengan emas, tembaga tadi, perak dan sebagainya tadi, supaya jangan sampai yang muncul itu panas dari besi. Tapi kalau sudah dilapis, hilanglah makruh itu. Sekira-kira menegakkan sadurannya, lapisan itu akan keluar suatu daripada bejana yang disandur itu seperti yang tersebut di dalam Tuhfah. Ulun catatan supaya sadurannya itu apa itu? Sekira-kira menegakkan sadurannya itu, lapisan itu akan keluar menjadi karat menegak daripada karat, lalu dilapis besi tadi, maka ada asalnya tapi karena dilapis dengan emas ada airnya. Bagaimana dulu wadah yang dilapis dengan emas? Kan itu wadah emas.
makruh ada nggak? Nah, hilanglah paling haram. Haramnya hilang, wadah tadi. Kenapa maka wadahnya hilang, haram hilang? Tapi bersih, dilapis dengan emas. Tapi hukumnya makruh, wadahnya hampir haram, berenang dipakai karena ada lapis dengan emas. Nah, bingung. Sekali lagi kita ambil, coba pahami setelah ini doa. Bapak Ibu, besi, wadah bahannya dari besi terjemur makruh. Yang ada makruh. Wadah bahannya terbuat dari emas, tidak makruh. Wadahnya fikih gitu Bapak Ibu. Alah, jangan bingung dia. Dua sudah. Kemudian wadahnya terbuat dari besi, tapi dilapis dengan emas supaya yang berkarat. Airnya dipakai. Makruh enggak? Ada wadahnya. Bingung pula. Makruh wadahnya. Wadahnya kalau dari emas, haram wadahnya. Airnya tidak makruh. Kalau wadahnya dari besi, makruh airnya dipakai. Besinya boleh. Kalau besi dilapis dengan emas untuk menghilangkan karat, airnya dipakai. Tidak makruh. Wadahnya yang dilapis dengan emas, makruh. Nah, sudah. Nggak kayak apa? Karena belajar hukum itu. Nah, mudah-mudahan panjang umur sehat. Minggu depan kita bahas lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib, ya hadiral la yaghib, wasalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimina gharib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.